Sahamadani TV, Mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, pelopor penanggalan Hijriah. Sahabat Umar bin Khattab dikenal sebagai salah seorang Khulafaur Rasyidin yang adil, cerdas, zuhud, dan menjadi pelopor ijtihad dalam berbagai hal. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memerintah, banyak ijtihad yang beliau lakukan. Di antaranya adalah penanggalan Hijriah, peristiwa monumental selain tersusunnya Al-Quran menjadi sebuah mushaf di masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Berawal dari peristiwa terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah. Kala itu terjadi perdebatan mengenai waktu pengangkatannya. Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memerintah, banyak ijtihad yang beliau lakukan, di antaranya adalah penanggalan Hijriah, peristiwa monumental selain tersusunnya Al-Quran menjadi sebuah mushaf di masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Berawal dari peristiwa terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah. Kala itu terjadi perdebatan mengenai waktu pengangkatannya. Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk memecahkan permasalahan tersebut. 4 usulan dari para sahabat yang diajukan kepada Umar sebagai perhitungan awal tahun, seperti tahun Muhammad lahir, tahun wafatnya Rasulullah, tahun Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Di antara usulan para sahabat, maka usulan sahabat Ali AS yang diterima Khalifah Umar radhiyallahu an, yakni tahun Islam dimulai dari hijrah Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun Islam dimulai sejak hijrah Rasul dari Mekah menuju Madinah karena memiliki sejarah monumental di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya tidak saja hijrah secara jasmani atau fisik, mereka meninggalkan keluarga, harta benda, bahkan kampung halaman. Tetapi mereka juga melakukan hijrah secara spiritual dasarnya karena iman, yakni karena taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya, mencari ridhanya. Pertama Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Pada kenyataannya di antara para sahabat yang hijrah ke Madinah, tidak semuanya karena perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang hijrah karena ingin memperoleh dunia, ada pula yang hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari, nomor 54 Fathul Bari, Sahih. Sebagaimana firman-Nya Quran surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Sejak saat itu umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab memiliki penanggalan sendiri. Tahun Hijriyah mengikuti peredaran bulan,
Berbeda dengan tahun Masehi yang mengikuti peredaran matahari. Bulan Islam sesuai dengan peredaran bulan yang berjumlah 29 hari atau 30 hari, sehingga jumlah dalam satu tahun 354,3. Sedangkan tahun Masehi tiap bulan antara 30,31, sehingga dalam satu tahun berjumlah 365,25. Matahari dan bulan bertemu 12 kali dalam satu tahun. Tahun Hijriah berjumlah 12 bulan sesuai dengan musim-musim yang ada di Mekah dan kaitannya dengan bulan-bulan ibadah umat Islam. Dimulai dari bulan Muharram, Syafar, Robiul Awal, Robiul Akhir, Jimadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaadah, dan Zulhijjah. Hal ini diperkuat dengan Quran surat Yasin ayat 38-39, artinya, satu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Maksudnya, bulan itu pada awalnya seperti bulan sabit atau alis, kemudian semakin hari semakin membesar, hingga sampai bulan purnama antara tanggal 13, 14, dan 15, kemudian nanti mengecil lagi, kembali seperti bulan sabit. Nah, seperti tandan kering yang melengkung, Tafsir Unisba, Juz 11, 2016, halaman 118. Peredaran matahari dan bulan secara teratur membuat manusia dapat menghitung bulan dan hari dengan pasti. Ini berarti juga bahwa rahasia-rahasia alam masih terus dapat terungkap bagi para peneliti. Menyaksikan ini dalam Quraish Shihab, Juz 5, 334. Pada saat orang Quraisy berhijrah ke Madinah, disambut baik oleh orang-orang Madinah. Bahkan mereka bersedia untuk membagi dua semua yang mereka miliki. Hal ini digambarkan dalam firman Allah 3, Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mencintai orang yang hijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Keutamaan di bulan Muharram ini, pertama, dimulainya tahun Islam atau tahun Hijriah untuk mengenang perjuangan Rasul SAW dan para sahabatnya memperoleh kemenangan setelah melalui hijrah terlebih dahulu. Kedua, di bulan Muharram ini disunahkan untuk melaksanakan saum sunnah pada tanggal 9 dan 10 karena mengikuti saumnya Nabi Musa yang hanya tanggal 10. Pada tanggal 10 Muharram banyak peristiwa bersejarah para nabi yang diselamatkan Allah dari ujian pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam dibersihkan wajahnya karena terbakar matahari karena turun ke bumi. Terbakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Nabi Nuh selamat dari banjir besar. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus keluar dari ikan hiu. Muhammad Ash-Shiddiqi, TT1. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat orang Yahudi saum pada tanggal 10 Muharram, maka beliau meminta umatnya agar saum juga pada tanggal 10 Muharram. Agar berbeda dengan kaum Yahudi, maka Nabi meminta agar umat Islam tahun depan saum sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. HDR Ahmad. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, jasa Khalifah Umar dan para sahabat tak bernilai,
sehingga umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Hijrah adalah pintu utama untuk membuat seseorang atau umat menjadi lebih baik dan lebih maju, bahkan memperoleh kesuksesan dunia akhirat. Bulan Muharram merupakan momentum bersejarah yang seharusnya terus kita ingat, bahwa di dalamnya banyak manusia agung yang dapat menjadi tauladan menapaki hidup yang lebih baik. Allahu a'lam. Dalam cahaya ilmu yang suci, Soham Madani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam.